1. Pola hunian. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1 tentang pola hunian manusia purba, ada 2 karakter hunian purba. Yang pertama, kedekatan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Contoh pola hunian di sepanjang Bengawan Solo merupakan contoh dari adanya kecenderungan manusia purba di pinggir sungai. Keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dalam kehidupan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu dibagi menjadi berikut. Yang pertama, masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Kegiatan berburu dan meramu ini merupakan yang paling sederhana dan bisa dilakukan karena manusia dapat mengambil makanan secara langsung dari alam dengan cara mengumpulkan makanan atau food gathering. Kehidupan masyarakat berburu dan berpindah-pindah mempunyai ciri bagi berikut. Yang pertama, belum mengenal bercocok tanam. Yang kedua, kebutuhan makanan mereka bergantung pada alam. Yang ketiga, alat-alat kebutuhan mereka dibuat dari batu yang belum dihaluskan atau masih sangat kasar. Yang keempat, manusia purba berkelompok dan berpindah-pindah dari tempat yang satu tempat yang lain atau nomaden. Kedua, masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut berlangsung setelah zaman Pleistosen. Mereka hidup dengan cara berburu binatang di dalam hutan. Alat-alat kehidupan yang digunakan pada berburu dan meramu tingkat lanjut adalah kapak genggam, flake, dan alat-alat dari tulang. Pada masa itu juga telah dikenal gerabah yang berfungsi sebagai wadah. Yang ketiga, kehidupan masyarakat bercocok tanam dan hidup menetap. Masa bercocok tanam merupakan masa yang penting bagi perkembangan masyarakat dan peradaban. Cara bercocok tanam dengan berhuma mulai dikembangkan. Berhuma adalah bercocok tanam secara berpindah-pindah dengan cara menebang, membakar, serta membersihkan hutan, kemudian menanaminya dan meninggalkannya setelah tanah tersebut tidak subur lagi. Kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam dan menetap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sudah mengenal bercocok tanam secara baik. Yang kedua, sudah mampu mengolah bahan makanan sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka atau menghasilkan makanan atau food gathering. Yang ketiga, sudah mempunyai tempat tinggal secara menetap. Yang keempat, peralatan yang terbuat dari batu lebih halus dan bermacam-macam seperti kapak, tombak, panah, dan lain-lain. Selain peralatan, mereka juga berhasil membuat perhiasan dan gelang-gelang dari biji-biji kalung dan dari batu. Sistem kepercayaan pada zaman purba. Kehidupan manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana dan hanya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Di masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon besar. Manusia yang tinggal di gua dikenal sebagai caveman atau orang gua. Sistem kepercayaan manusia diperkirakan bermula pada masa ini. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding gua, salah satunya di Sulawesi Selatan. Lukisan ini ada yang berbentuk cap tangan, ada pula yang berbentuk seekor babi rusa dengan panah di bagian jantungnya. Pada masa tersebut terdapat beberapa jenis sistem kepercayaan yang baru berkembang. Jenis sistem tersebut adalah animisme, adalah keyakinan akan adanya roh atau jiwa pada benda-benda alam hingga makhluk hidup. Dinamisme, keyakinan akan adanya kekuatan atau tenaga spiritual pada alam di sekeliling manusia. Totemisme, keyakinan akan hubungan kekeluargaan antara manusia dengan alam sekitar, bahkan roh-roh dari alam sekitar. Sanimisme, keyakinan akan adanya seseorang yang mampu menghubungkan manusia dengan dunia lain seperti di alam roh dan alam yang tidak terjangkau dengan panca indera manusia biasa. Selain itu, ada upacara pesta mendirikan bangunan suci seperti peti batu atau sarkofagus agar orang tersebut mendapatkan kebahagiaan. Batu-batu besar menjadi lambang perlindungan bagi orang berbudi luhur, juga peringatan kebaikan. Akhirat hanya akan didapatkan sesuai kebaikan di dunia. Upacara tersebut juga menunjukkan rasa bakti dan hormat leluhurnya.
Sistem kepercayaan mereka melahirkan zaman megalitik, zaman megalitikum atau zaman batu besar. Dan mereka mendirikan batu besar seperti dolmen, punden, ronda, dan sarkofagus. Pada zaman praksara, seorang dilihat dari kedudukan sosialnya dari cara penguburannya. Bentuk wadah kubur dan pengelolaan tenaga kerja menjadi indikator sosial dalam masyarakat. Seiring perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praksara mulai mengenal sedekah laut atau upacara selamatan. Apabila ingin pelayar jauh atau saat memulai pembuatan perahu. Sistem kepercayaan ini masih ada sampai sekarang di beberapa daerah.